Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Jumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik, nah ini ya kilas balik daripada potongan video yang saya kirimkan tentang penyakit tubuh. Jadi di situ saya menyampaikan bahwa untuk mendeteksi penyakit yang ada pada tubuh kita ini, itu kita tidak perlu sekolah. Tidak perlu kita masuk dunia kedokteran, dunia kebidanan, dunia farmasi. Tidak perlu. Kecuali jika kita hendak mengobat orang lain, hendak merawat orang lain, atau hendak menyembuhkan orang lain dengan izin Allah. Maka itu perlu kita sekolah di ilmu kedokteran, kebidanan, dan farmasi. Itu perlu. Nah, kenapa sedemikian? Dunia sekarang butuh legalitas, merek, dan pengakuan umum. Terutama pengakuan daripada perguruan tinggi kesehatan. Itu. Yang kedua, memang banyak pengalaman yang harus kita pahami mengenai masalah penyakit yang ada pada setiap orang. Karena sakitnya sama, penyebabnya beda. Penyebabnya sama, penyakitnya beda. Akan terjadi. Yang tahu metodenya, yang tahu penyelesaiannya adalah mereka yang sekolah di bidang ilmu kedokteran tersebut. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa justru penyakit kita secara pribadi, ya, penyakit fisik maksudnya, tidak perlu kita menggunakan pengetahuan kedokteran. Cukup dengan pengetahuan sosial, pengetahuan rasa diri. Nah, saya contohkan. Selama kita bahagia melihat orang bahagia, selama kita gembira melihat orang gembira, selama kita senang melihat orang senang, insya Allah batang tubuh kita ini tidak akan bermasalah. Tidak akan ada keluhan, tidak akan ada penyakit. Insya Allah. Nah, yang jadi masalah adalah seketika kita melihat orang berbahagia, orang bergembira, orang bersenang-senang, hati kita gelisah, hati kita gundah, hati kita kesal, hati kita jengkel, timbul kebencian, timbul iri, timbul dengki. Itu yang jadi masalah. Nah, itulah yang menjadi sebab pokok terjadinya penyakit di fisik. Nah, pada video yang lalu saya katakan, itu bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan, Rasul yang menyampaikan kata itu kepada semua kita. Apa bunyinya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kami tambah penyakit itu, kata Allah. Jadi Allah mengatakan di hati kita ada penyakit. Ya, jika tidak dikurang-kurangi, jika tidak diperbaiki, maka akan ditambah-tambahlah penyakit itu. Kemana tambahnya? Ke tubuh, ke badan, ke jasad. Itulah makanya kita sering sakit. Ada namanya darah tinggi, kolesterol, apalagi stroke, diabetes, dan macam-macam itu. Namanya itu seperti itu. Tetapi tidak kita sadari kalau semua itu bermula daripada rasa hati kita yang tidak baik, rasa diri kita yang tidak baik, sehingga muncullah kekesalan, kejengkelan, ketidaksukaan terhadap lingkungan. Itu awalnya kenapa kadang-kadang kita waktu tidak bisa mengaturnya, makanan tidak bisa menatanya, akhirnya kita sembarang makan. Kenapa? Karena jiwa tidak tenang, hati tidak tentram, banyak galaunya. Nah, disinilah sering terjadi sakit itu. Nah, susah bagi kita untuk memperbaikinya kalau kita tidak merubah sendiri. Tidak memohon kepada Allah dan Rasul supaya itu dirubah. Nah, tiba-tiba dari video yang sudah-sudah itu ada informasi kepada saya. Malah datang ke rumah saya beliau. Dia tanyakan, Pak Abu Fikri, bagaimana itu informasinya? Setengah bisa kami terima, tapi setengah kami tidak bisa terima. Apa itu misalnya? Nah,
kelainan tubuh badan jasad seseorang dari kecil, dari bayinya. Nah, itu kan sudah sakit tuh. Oh ya. Yang kedua, orang yang kecelakaan. Efek daripada kecelakaan. Tadinya kan tidak sakit tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sudah tua. Mau tak mau, pakaiannya adalah sakit. Karena fisik badan jasadnya sudah haus, sudah longgar, sudah banyak masalah. Jadi 3 orang ini, pertama kali orang bermasalah fisiknya dari lahir, yang kedua efek berkecelakaan, yang ketiga orang tua. Nah, mereka ini sakit. Dan mereka bukan orang yang Bapak katakan tadi. Ini bagaimana? Nah, kalau itu pertanyaannya saya jelaskan. Anda benar. Di dalam video yang sudah saya sampaikan itu, tidak ada kecualinya. Tidak saya sampaikan kecualinya. Maka dengan adanya pertanyaan yang datang kepada saya hari ini di rumah saya ini, maka saya jawab. Saya berikan tambahan daripada penjelasan tentang informasi yang pertama tadi. Maka saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada saudara tadi, dengan adanya dia mengkritik dan memberikan saran, serta meminta saya menjawabnya lebih jelas lagi, maka video ini saya buat. Jadi kesimpulan saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan bahwa penyakit itu timbul dari hati kita yang paling dalam, merembet ke fisik, adalah situasi kondisi yang sedang stabil. Badan masih muda, ya, aktivitas masih lancar, tidak ada gangguan dari lahir, tidak ada cacat seketika kecelakaan, dan belum pula kita di hari tua. Yang saya maksud itu adalah dalam posisi itu. Tapi kalau ada cacat dari lahir, adanya kecelakaan fisik seketika dewasa, dan hari tua pun sudah datang, mau tak mau, penyakit itu adalah bagian daripada pakaian kita. Maka saya mohon maaf karena ketidaklengkapan informasi yang sudah-sudah, maka hari ini saya lengkapi. Intinya adalah penyakit tubuh itu betul muncul daripada penyakit hati. Hati-hati kita melaksanakan hidup ini, jangan sampai penyakit hati itu kronis dalam diri kita. Karena dia akan merembet ke tubuh badan jasad dalam bentuk penyakit-penyakit yang banyak. Darah tinggi, jantung, diabetes, stroke, stres, semuanya akan terjadi. Sehingga menggagalkan kita untuk menata makanan, menata istirahat, dan menata olahraga. Gagal semuanya. Kenapa? Karena hati kita gundah. Kecuali 3 orang tadi. Pertama, orang yang sudah cacat fisik dari kecil. Yang kedua, efek kecelakaan. Yang ketiga, orang tua. Mereka tidak terkategorikan dalam persoalan ini. Oke, terima kasih. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.